Selamat pagi. Oke, saya langsung aja. Saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Oh iya, sebelumnya mohon maaf videonya agak telat soalnya biasa bermasalah di handphone ya Bu. Maaf ya Bu ya, Bu Erpa, Bu Fana. Langsung aja. Untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-17 itu ada yang pertama itu ada membuat penyampaian modul 1B, dan yang keduanya itu ada pertanyaan tentang D4 HPK, D4 HPS, dan D5 HVS. Saya jawab yang kedua dulu, dimana itu adalah apa kepanjangan tentang D4 HPK, D4 HPS, dan D5 HVS, dan apa pengertian D4 HPK, dan sampai seterusnya. Tapi kalau misalkan untuk D4 HPK, D4 HPS, dan D5 HPS itu untuk untuk tugas utama sama untuk tujuan khusus sama tujuan utamanya itu sama, kurang lebih sama tiga-tiganya. Dan untuk kayak pengertian kayak gitu, untuk kayak bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HPS itu sama. Dan untuk yang pertama itu adalah kepanjangan dari D4 HPK itu dikte 4 huruf verbal kembar. Contohnya itu kayak verbal kembar itu kayak D4 HPK, D4 HPS itu dikte 4 huruf verbal sederhana, sedangkan D5 HVS itu adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Itu tujuan khusus sama tujuan utamanya itu sama, dimana pengertian D4 HPK itu adalah terampil menyebutkan susunan huruf secara verbal. Dan untuk yang D4 HPK, D4 HPS juga sama, dan D5 HPS juga sama. Dan untuk yang tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HPS, D4 HPK, D5 HVS itu adalah untuk tujuan utamanya itu adalah menyukai kegiatan bermain secara verbal dikte. Nah, kalau misalkan untuk tujuan sederhananya untuk tujuan khususnya itu adalah dimana si anak itu terampil menyebutkan susunan huruf secara kembar, secara sederhana, secara kayak yang untuk contohnya, untuk yang kembar itu kayak misalkan kayak GI gigi gitu, kayak MA mama, PA papa. Ketika kita bertemu dengan anak, terus kita diajak berdialog secara umum, itu udah kayak masuk ke D4 HPK itu. Kalau misalkan tanya udah mandi sama siapa, MA itu juga udah masuk ke D4 HPK. Dan untuk misalkan untuk dikte 4 huruf verbal sederhana seperti kayak misalkan kayak bunga, BU, NA, bunga, itu kan itu juga secara tanpa kita sadari itu udah masuk ke dikte verbal huruf 5 D5 HPS itu gitu. Ya, untuk yang kalau misalkan yang D4 HPK itu kayak misalkan kayak bola, baju, itu kan contohnya gitu. Kalau kita diajak berdialog kan, si anak kita pasti akan memverbalkan atau mendikte huruf-huruf kayak misalnya kayak BAJU baju. Coba Kak panggil sekali lagi huruf baju apa, BAJU baju gitu. Dan kalau misalkan untuk yang 5 huruf verbal sederhana itu seperti kayak bunga, motor, mobil, itu sama sih, fungsi sama ininya sama, cuman kayak perbedaannya itu kayak di 4 HPK, D4 HPK sama D5 HPS. Karena karena yang D4 HPK itu hurufnya kembar. Kalau misalnya yang D5 HPS atau D4 HPK itu hurufnya nggak kembar, jadi kayak kata-kata sederhana gitu. Ya gitu aja sih. Dan untuk bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS, D4 HPK, D4 HPS, D4 HPK itu dengan cara
mengenal atau apa, mengajak si anak itu berperan aktif, dalam kegiatan, dalam kayak misalnya dalam satu kegiatan, kayak misalnya kayak kita lagi menggambar itu, kita terus aja sambil diajak ngobrol si anaknya, sambil kayak bercerita gitu. Terus dan kalau misalkan sambil kita diajak berdialog juga ya, sambil ditanyain kayak misalnya kayak hurufnya motor itu apa, ketika si anaknya bisa menjawab itu kita kasih rewardnya itu 5 menit sekali. Dan nggak lupa juga kita di situ mengevaluasi kayak afektifnya, kognitifnya, seperti itu sih kalau menurut saya untuk D4 HPK, D4 HPS dan D5 HPS itu. Perbedaannya hanya di suku kata. Kalau untuk tujuan utama sama tujuan khusus itu sama, soalnya saya baca sih sama gitu. Nah, untuk yang penyampaian modul B1 baca, saya akan ambil contoh yang ini, yang BDG KMPSY. Yang BDG KMPSY itu dimana penyampaian modul B1B itu kita sambil berdialog, bercerita menarik, si anaknya biar bisa ngikut ke dunia yang kita ciptain, kayak misalnya kayak lagi cerita kayak apa ya, kayak ini kan. Sini saya menggunakan yang B1B atau yang ini aja. Kan di sini kan ada gambar si tuan sama sapinya lagi minum. Nah, gimana kita caranya bercerita buat si anak, ini saya ngambil gambarnya yang ini aja ya, inginnya iniin aja, ditutup. Jadi tuh gimana ceritanya kita buat si anak itu tertarik, ataupun misalkan kayak punya diajak cerita buat si anaknya. Ketika si anaknya udah tertarik, udah masuk, jadi langsung kita pengenalan huruf, kayak misalkan kayak BDG KMPSY. Iya, pasti contohnya itu kayak contoh berdialog ya, kayak misalkan Kak, lihat Kak, ada sapi, si tuan sama si sapi, gimana caranya kita menarik si anak itu untuk mau ataupun bisa nyambung gitu. Nah, ketika untuk setelah itu, ketika pengenalan dan diawali dengan huruf B, misalnya kayak huruf BDG, misalkan ini sama kita di T, ini kan misalkan huruf BDG KMPSY. Kalau bisa kan kalau misalkan kita pengenalan huruf abjad di sini kan ada juga sambil nyanyi ya, bisa kan kita kayak misal pengenalan kayak BDG KMPSY gitu. Nah, ketika di sini ada gambar, di sini ada ada gambar unjuk, di sini ada apa Kak? Ini apa Kak? Ini gambar apa Kak? Pipi, kata dia gitu. Coba pipi ini hurufnya apa Kak? Ini hurufnya apa? GI gigi. Oh iya, hurufnya gigi. Ini kan mana gambar gigi di sini? Nanti tuh si anak, jadi kan nanti si anak tuh kalau misalkan dia udah bisa tarik gambarnya, tarik garis ke gambar ini, tarik gambar gitu. Dan bisa juga ketika kita nanti kalau misalkan udah selesai, si anak udah selesai lihat gambar, terus lihat baca yang ini, nanti bisa kita pakai sistem lipat kayak ini, kayak gini. GI gigi, coba dibuka giginya, mana ya giginya? Oh iya, giginya ke sini. Nanti kan ditarik garis ke sini. Kalau misalnya kita udah bener, nanti kan dikasih bintang di pinggirnya gitu. Ya, kalau misalnya kayak misalnya kayak PI pipi, mana huruf gambar pipinya? Kan pasti anaknya mau tuh semangat nih. Ini Bu, nih warna pipi
BG-nya ini Bu. Oh iya bener kan, dikasih bintang. Terus kan di sini kan apa namanya kan pengenalan huruf kan, B D G K M P S Y. Kan di sini kan ada yang gambar huruf yang di blok, di huruf blok yang G sama P, dimana huruf blok G sama P itu contohnya kayak misalnya kayak gigi, GI, yang P nya PI, P. Itu aja sih kalau menurut saya. Ini saya mengambil contohnya yang BDGKMPSY hanya karena belum ini lagi, jadi adanya yang ini. Untuk tugas di luar kelas pertemuan ke-17 saya cukup sampai di sini, dan mohon maaf untuk Bu Erpa sama Bu Fana kalau misalkan videonya itu terlambat karena terkendala di handphone. Saya cukupkan, terima kasih, sampai jumpa di tugas pertemuan 18. Terima kasih.